menyikapi rusaknya bangunan laboratorium IPA di SMPN 2 Kasreman, Inspektorat Pemkab Ngawi langsung menerjunkan tim untuk melakukan evaluasi lapangan. Terdapat petugas inspektorat yang telah diturunkan ke lokasi untuk pengamatan. Inspektur Pemkab Ngawi, Yulianto Kusprasetyo mengatakan, tim teknis dari inspektorat sudah melakukan survei awal sebagai pengamatan awal sehingga dapat mengetahui sejumlah titik yang menjadi kelemahan, termasuk untuk menjadikan dasar untuk menentukan rekomendasi terhadap pekerjaan fisik yang ada di SMPN 2 Kasreman. Pihaknya juga telah meminta sejumlah dokumen pengerjaan, mulai dari Memorandum of Understanding atau MOU, surat pertanggungjawaban, rencana anggaran belanja atau RAB, dan yang lainnya. Dokumen tersebut selanjutnya dilakukan analisa oleh inspektorat. Menurut Yulianto, untuk temuan sementara dari tim teknis di lapangan dan menjadi kesimpulan ada kelemahannya di dalam prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, termasuk pada proses pengerjaan di bagian konstruksi pondasi. Teman-teman sudah ke lokasi untuk survei awal untuk melakukan pengamatan awal sehingga nanti kita bisa tahu titik-titik lemah mana yang nanti itu akan menjadikan data kita dan nanti kita akan lakukan rekomendasi terhadap pekerjaan fisik yang ada di SMP 2 Kasreman. Pagi tadi sudah ke sana, kemudian kita juga minta dokumen dari kegiatan rehab yang ada di sana, yaitu ada surat MOU-nya, kemudian ada juga surat pertanggungjawabannya, kemudian bentuk-bentuk pertanggungjawaban 100%-nya dari dia. Dari pihak sekolah, Pak? Dari pihak sekolah berarti? Iya, kemudian ini juga ada RAB-nya, laporan 100%-nya, nota-nota juga ada, dan surat pertanggungjawabannya juga ada di sini. Nanti kita akan analisa, sehingga nanti kita bisa lakukan rekomendasi, dan yang ditemukan oleh teman-teman tadi untuk sementara ini kesimpulannya adalah memang di sana itu ada kelemahan di dalam melakukan prioritas apa yang harusnya dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Sehingga ini untuk nilai 124 juta yang dilaksanakan secara swakelola, ini yang untuk pondasi itu hanya 1,6 juta rehabnya itu. Kemudian untuk beton itu 2,8 juta. Beton itu terdiri dari beton kolom itu 1,3 juta, kemudian ring balok itu 841.000, dan beton 123 itu hanya 658.000. Anggaran yang paling besar ini digunakan untuk kuda-kuda. Hampir atau 50%-nya itu adalah untuk kuda-kuda. Kuda-kuda apa, Pak? Kuda-kuda atap. Jadi kan perbaikan itu kan perbaikan atap, kemudian juga ada untuk instalatir listrik, kemudian juga pengecatan dan lain-lain. Ini dengan tahap pencairan sebanyak 3 tahap, 30% untuk tahap pertama, kemudian tahap kedua 55%, dan tahap ketiga 15%, dengan ruangan seluas 10 kali 12 meter persegi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Yulianto menambahkan, untuk saat ini karena masih proses pendalaman oleh tim inspektorat, maka pihaknya masih belum bisa menyampaikan rekomendasi. Termasuk nanti rekomendasi hasilnya akan disampaikan juga ke Bupati.
Tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan sampling ke SMPN yang lain yang juga menerima DAK tahun 2020. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.